selamat datang di Eleven Podcast Man 11 Kota Bekasi. Cerdas berkarakter. Oke, di episode kali ini kolaborasi antara Eleven Podcast dan Tatos, kita mau ngomong. Oke, di episode kali ini kolaborasi antara Eleven Podcast dan Tatos, kita mau ngomongin soal kurikulum merdeka nih. Ada siapa aja di sini? Halo, perkenalkan nama aku Bagus dari kelas 11. Ya, perkenalkan nama aku Muhammad Anugrah Dwi Cahyo dari kelas 1161. Perkenalkan, nama aku Berdipta Amiko dari 12 IPA 3. Jadi kita mau ngomongin kurikulum merdeka nih. Tuh. Jadi menurut kalian itu kurikulum merdeka tuh apa sih? Coba dulu nih. Mungkin bagus dulu dari Oke, kelas 10. boleh. Oh gitu. Kurikulum merdeka menurut aku adalah kurikulum yang membebaskan sekolah untuk membuat atau merancang jalan belajarnya murid-murid. Jadi KD-nya atau kompetensi dasarnya tidak diatur oleh Kemdikbud, melainkan sekolah itu sendiri. Jadi lebih fleksibel dalam pembelajarannya. Tuh. Mungkin kalau aku sih ringkas aja ya. Kurikulum merdeka sendiri menurut aku itu intinya kurikulum yang lebih fleksibel dan cara belajarnya itu udah mulai terdiferensiasi gitu. Kalau Kamiko sendiri gimana? Aku nggak jauh beda sih, mungkin karena aku nggak ngerasain langsung kurikulum merdeka, jadi menurut aku tuh ya ini sebuah terobosan baru dari bidang kurikulum. Jadi di sini tuh lebih santai, lebih fleksibel. Kita tuh juga bisa belajar pelajaran yang lebih menjurus ke apa yang mau kita lanjutin nanti. Betul nih. Oh, kalau Kamiko nggak itu ya? Masih kurikulum Iya, aku 2013 masih ya? kurtilas, Oke. masih IPA IPS. Oke. Oke. Kalau menurut kalian juga, ini kenapa sih kita perlu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka. Mau mulai dari siapa dulu? Dari Anugrah. Oke, kenapa kita perlu kurikulum merdeka? Sebenarnya kita bukan ahli pendidikan atau ahli apa juga ya. Dan saya sendiri pun belum ngerasain kurtilas di kurikulum merdeka. Tapi yang saya rasain sih kenapa kita perlu, karena menurut saya sendiri ya, kita itu lebih bisa terdiferensiasi lah dalam belajar. Saya lebih suka itu, kita lebih fleksibel dalam belajar. Nah kayak kurtilas, mungkin kurtilas itu cuma di stigmanya IPA IPS kan. Tapi kalau sekarang di kurikulum merdeka ini kita bisa belajar, kita bisa milih 6 paket. Itu aja sih kenapa. Iya, aku juga sih. Karena kita kayak bisa langsung turun ke lapangan lewat project-project, kita tuh langsung itu juga. turun ke lapangan belajar gimana caranya. Jadi nggak cuman lewat teori doang gitu. Ya karena belajar itu kan kita juga butuh belajar untuk mengimplementasikan sesuatu di dunia nyata kan. Kita butuh project biar nanti di dunia kerja kita nggak kaget. Menurut saya kita nggak kaget nih. Kita tahunya dulu belajar ngapal terus ngerjain ujian. Nah sekarang kita udah bisa implementasikannya di project-project itu, jadi kita lebih terlatih mungkin untuk dunia kerja ya kan. Dan lebih bervariasi gaya belajarnya. Iya, Betul. bagus sendiri, menurut bagus. Menurut aku kurikulum merdeka itu penting. Kenapa? Karena dari situ kita lebih fokus ke bidang yang kita pengen kejar. Betul sih. Sebenarnya nggak jauh beda sih dari yang Kak Anugrah bilang tadi. Betul. Cuman sebenarnya yang menjadi masalah gimana kalau nanti tuh ada perubahan minat nih dari kelas 11 ke kelas 12 gitu. Tapi kan Kak, kalau menurut saya sih ini udah lebih revolusioner ya dari yang sebelumnya kurtilas. Kalau kurtilas itu kan kayak ditembak kan dari awal IPA IPS atau IPA IPS bahasa ya biasanya. Iya, ada sekolah. sastra. Ada sastra. Di sekarang ini di kelas 10 kita kan udah bisa ngerasain semua nih. Kalau di kebetulan kan kurikulum merdeka itu di tahun ajaran 2022-2023 kalau nggak salah. Tepat banget pas saya masuk SMA. Jadi pas saya masuk SMA itu kita pas kelas 10 kita kaget nih, ternyata kita belajar semuanya dulu. Tapi dengan cara kayak gitu kita lebih bisa milih sih, menurut saya itu lebih revolusioner. Meminimalisir linjur-linjur juga nggak sih? Karena kita udah belajar semuanya nih, jadi kita tahu Iya. minat kita tuh di mana, kita tuh ahli di bidang mana. Oke. Menurut kalian, pergantian kurtilas ke kurikulum merdeka itu terlalu cepat atau tidak? Oke, kayaknya untuk pertanyaan ini gantian ke Amiko dulu yang jawab. Oke, kalau dari menurut aku, kalau dari segi kecepatan atau enggak, mungkin adaptasinya sih yang susah dari kurtilas ke kurikulum merdeka. Mungkin dari segi pengajar, fasilitas, mungkin adaptasinya yang butuh waktu jauh lebih lama gitu. Gimana menurut kamu, Anugrah Wicaksono? Nah, menurut Anugrah Wicaksono, sorry boleh ulang pertanyaannya nggak? Tanggapan aku soal Kak Amiko sih, sebenarnya dari Menteri Pendidikan kita sekarang ngasih kita waktu sekitar kalau nggak salah 2 tahun di tahun 2022 itu. Jadi sekolah bisa milih, nih kita mau kurikulum merdeka dulu apa kurikulum 2013.
kecepatan atau enggak sih sebenarnya bukan dari muridnya menurut saya. Soal adaptasi murid mungkin karena kita memang dari SMP ke SMA saat itu kalau saya sendiri. Karena pas itu saya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 nya nggak ganti kan ya? Iya, masih ngelanjutin kurikulum 2013 2013 sampai lulus gitu. Betul, ngelanjutin kurikulum 2013 sampai lulus. Jadi kalau kecepatan itu mungkin yang bisa lebih diperkirakan sih dari segi sarana prasarana yang jelas buku nyampe cepat atau enggak, atau buku itu ada apa enggak. Dan kedua yang jelas sih kalau kurikulum itu yang penting kesiapan guru atau kepala sekolah. Tapi saya yakin kalau sekolah kita sudah setuju untuk kurikulum merdeka, jadi sekolah kita udah siap untuk itu. Ya, kalau menurut Bagus sendiri? Menurut aku sih nggak kecepatan ya, karena kalau kita lihat ulang. Iya. Oke, menurut Bagus sendiri gimana nih? Menurut aku sih nggak kecepatan ya, karena sekolah ini sangat memaksimalkan penggunaan kurikulum merdeka. Bisa dilihat dari proyek-proyek sebelumnya, proyek pertama, proyek kedua. Kan aku di sini sebagai murid baru ya, jadi aku juga merasa beradaptasinya nggak terlalu susah sih. Karena kan dari SMP kita belajar IPA IPS dua-duanya. Jadi pas loncat ke kelas 10 dikasih tahu bahwa kita sama-sama belajar IPA dan IPS dalam kelas 10. Nggak ada penjurusan kan kalau di kelas Betul, 10. di SMP, di kelas 10 Iya. juga. Jadi nggak terlalu shock dan gampang untuk beradaptasi. Jadi menurutku nggak kecepatan. Ya, untuk soal project itu soalnya mungkin karena kalau Bagus sudah di tahun kedua kan, Udah jadi tahun project kedua. udah lebih siap. Udah lebih siap. Tapi di tahun saya juga di tahun ajaran 2022-2023, project udah dimaksimalkan semaksimal mungkin dan output dari project itu bisa dibilang lumayan kita banggakan. Dari mulai eco break, mulai dari buku, kewirausahaan, dan satu lagi apa? Saya lupa satu lagi. Sorry. Pagelaran. Bukan ya? Pagelaran udah termasuk buku. Oh, pagelaran tuh buku. Oke, apa no? Satu lagi. Sorry, satu lagi kayaknya saya lupa deh. Pokoknya ada Teater. 4. Enggak. Itu namanya kearifan lokal. Itu barangnya. Oke, gak apa guys. Ya, oke, Sorry, lanjut. lupa. Itu mau diulang aja. Gak usah. Kalau mau Tahu. Itu lucu, gak apa-apa. Kalau mau Lanjut, diulang lanjut, dari awal itu. lanjut. Gak apa. Nah, apa tanggapan kalian terhadap kalimat ganti menteri, ganti kurikulum? Ganti menteri, ganti kurikulum. Wah, ini strong sentence banget ya. Betul. Mungkin bisa dimulai dari Kak Anugrah dulu mungkin. Oke, yang jelas kata-kata ini sebenarnya nggak betul ya menurut saya sendiri. Walaupun memang sering ya ganti menteri langsung ganti kurikulum, kita ngerasain mungkin pas SD atau pas SD sih yang berasa. Tapi kita itu kan Indonesia udah merdeka berapa tahun sih Kak? Lupa lagi Gus. 78, 78. Aduh, Aduh itu wawasan kebangsaan kurang gitu. Kacau ini. Oke, gimana jadinya lanjut? Ya jelas 78 tahun saya baru ngitung kan. Udah jadi berapa kali sih? 1945 ke 2024 kan sekarang ya? Ya. Ya, dan baru ganti 10 kali. Berarti Itu baru ya? Hitungannya. iya Baru sih, tapi untuk sebuah bangsa ngupdate terus nggak ada salahnya sih menurut saya mencari yang lebih baik. Cuma jangan tiba-tiba dipaksain sih, misal ganti menteri, wah ganti kurikulum nih. Iya. Tapi dia nggak mikirin sarana prasarananya, kesiapan gurunya dan maksain harus ganti kurikulum. Itu Dan saya kalimat nggak itu suka tuh sih. sebenarnya kedengarannya agak aneh. Jadi kayak membuat orang-orang tuh berpikir pasti ganti menteri nih ganti kurikulum Nah, nih dan ganti iya. kurikulum karena pergantian menteri padahal kan enggak. Masa pergantian kurikulum tuh pasti banyak pertimbangannya gitu. Bisa aja masih dipertahanin ya kurikulum merdeka ini, tapi mungkin ada beberapa hal yang diganti. Nah betul. Diadaptasi. Diadaptasi lagi. Iya. Dan yang paling penting itu kita nggak evaluasi dari kurikulum sebelumnya Nah, sih. bener-bener. Apakah kita Jadi, semua puas dengan kurikulum sebelumnya? Disempurnakan lagi Disempurnakan. Oke. Jadi, bagaimana sih pengalaman Bagus dan Kak Anugrah sama belajar menggunakan kurikulum merdeka? Dan bagaimana pandangan kami kok mengenai kurikulum merdeka ini? Oke, itu bagus dulu deh gimana? Oke, karena kebetulan aku baru di Smabel ini ya. Aku Smabel. Smabel, nggak jangan ya. Boleh sih, nggak apa-apa. Smabel bagus. Ayo lanjut bagus. Walaupun kita jarang pakai Smabel. Iya. Ya, Smabel SMA 11. Iya, Betul. nggak apa-apa. Oh gitu. Lucu kok. Iya. Lanjut ke lebih familiar dengan term itu. Iya, Oke, nggak Smabel. apa-apa. Iya. Oke, ulang aja Pak. Ulang Gak aja. apa-apa. Kenapa sih kita nggak boleh bercanda-bercanda kan? Bercanda nggak apa-apa. Iya. Lanjut bagus. Iya. Karena aku juga baru ya di SMA N 11 Kota Bekasi ini. Jaya. Aduh, Asik. asik. Cerdas berkarakter.
Oke, gimana Gus? Kok ngeblank sih? Sumpah ngeblank pertanyaan aku tadi. Pengalaman aku belajar pakai kurikulum Merdeka ini agak itu sih stres sedikit kalau lagi ada project doang tapi Iya sih, kadang kita gitu. iya walaupun oke, KBM di cut off ya 2 minggu benar-benar dipakai buat pure project, tapi aku ngerasa project ini tuh benar-benar ngebebanin kita banget sebagai murid karena pertama kita harus ngeluarin energi yang banyak, kedua uang yang cukup banyak karena biasanya kalau misalnya ada project begitu kita nggak dimodalin sama uang kas. Oh, nggak dimodalin? Enggak. Itu tergantung kebijakan kelas sebenarnya. Tergantung kebijakan kelas, tapi realitanya siapa sih yang mau bayar kas sekarang? Oh iya, wow. Ya mungkin itu di kelas aku aja ya, tapi aku nggak santai. ya, mungkin di kelas aku aja yang nggak bayar kas. Jadi kasnya nggak ada. Oke. Bukan nggak ada, dikit. Jadi kalau Oke. dipakai habis. Habis. Oke. Jadi soal siapa nih yang nggak bayar? Salah semuanya. Salah Soal semuanya. Gak apa-apa. Lanjut Anugrah. Bagus. Ayo Anugrah gimana? Oh, sekarang gantian saya. Nih, kalau kurikulum Merdeka, nggak bagus masih ada yang mau dilanjutin nggak? Soal proyek tadi gimana tuh? Sulit, capek, terus apa lagi? Capek. Waktu dikit sebenarnya. Waktu juga dikit ya. Kayak kemarin kita kan Waktu apanya nih? waktu project ya. Waktu Walaupun projectnya. 2 minggu itu sebenarnya kadang itu nggak sepanjang itu untuk sebuah project. Apalagi kalau yang konsepnya nggak cuma melibatkan orang-orang di sekolah kita doang, harus di tempat lain. Atau Iya, kayak waktu itu ya keluar ya, penelitian nggak sih keluar? nah itu mungkin pengalaman Kampung yang mana? nah itu nanti dulu deh, kita lanjut bagus dulu. Oh, ada project penelitian keluar. Ada, nanti aku cerita deh. Sebenernya aku Oke. pengen sih, cuma aku kutilas, tapi nggak apa-apa. Jadi walaupun projectnya masih di stage sekolah aja, tapi udah memberatkan kita banget. Pertama, yang project pertama kan tentang demokrasi. Oke lah, itu masih bisa dibilang gampang untuk dijalani. Masih santai lah, masih nggak santai, ada masih tekanan santai, yang- nggak ada tekanan karena kan ya kita cuma ngomong-ngomong doang kan sebenarnya. Ya, cuma ngetik-ngetik Cuma ngomong ngetik-ngetik selesai. dan belajar untuk demokrasi itu. Nah, project kedua ini yang kita membuat barang ya rekayasa teknologi. Betul, rekayasa teknologi judulnya. Rekayasa teknologi itu kan membutuhkan banyak waktu ya. Kita dikasih waktu cuma 2 minggu untuk bikin alat yang nggak sepenuhnya baru, tapi benar-benar inovasi dari kita sendiri, idenya dari kita gitu. Betul, at least kita milih barang apa yang mau kita buat. Nah, kan 2 minggu itu untuk gini deh. Emang Steve Jobs bikin iPhone first gen dengan waktu hanya 2 minggu? Enggak kan? Kurang tahu sih kalau saya. Tapi nggak mungkin Pasti kan? mungkin. Nggak mungkin. Saya bukan temen Terus Steve kita Jobs. di-expect untuk membuat barang teknologi baru hanya dengan waktu 2 minggu. Kalau misal kita dikasih waktu sebulan, mungkin kita bisa lebih maksimal membuat produknya itu. Oke, tapi dengan catatan nge-cut off lebih banyak waktu Untuk belajar. belajar. Sedangkan kita masih ada PH-PH kan. Masih ada PH. Nah, Iya. dalam satu semester itu bisa ujian sampai 4 kali. Iya. PH1, PH2, PH3. Iya, 3-4. Kalau menurutku sih lebih baik kita ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk KBM, ada waktu untuk mengerjakan project gitu. Lebih baik di balance begitu. Kalau dibandingkan di benar KBM benar-benar di cut off. Gak efektif menurut aku ya. Jadi sekarang menurut kamu tuh kayak nggak sebanding gitu? Gak Jadi- sebanding. Jadi menurutnya harusnya projectnya lebih banyak atau waktu projectnya lebih banyak? Waktu projectnya lebih banyak, bukan projectnya yang dibanyakin. Oke. Oh, oke. Biar hasilnya lebih Biar maksimal. hasilnya lebih maksimal. Tapi betul sih, mungkin waktunya kadang terlalu singkat. Betul pengalamanku tadi yang soal penelitian itu kalau nggak salah judul projectnya kearifan lokal. Dan itu ada beberapa output untuk project pas itu kalau nggak salah ada pagelaran pertama, kedua ada kewirausahaan, ada yang jualan, ketiga ada buku. Nah kebetulan saya pas itu ketua di project penelitian di bidang bukunya. Jadi pas itu saya meneliti salah satu kampung adat. Dan betul kita pertama difasilitasi. Itu waktunya kalau nggak salah 2 minggu. Kita difasilitasi tuh. Kita ke sana ke salah satu sesepuh yang dihormati di sana. Nah kita udah ke sana, udah kita dan wawancara dan lain-lain. Cuman untuk bikin buku kan kita nggak mungkin satu wawancara dong. Itu juga melibatkan selain wawancara kita tuh harus transformasinya ke buku juga. Kita harus memparafrase atau semacamnya. Terus kita udah gitu dan waktunya cuma 2 minggu tuh dan kita harus nyari relasi-relasi kita. Kita harus saya pas itu ke beberapa tempat juga, beberapa sesepuh dan beberapa tempat yang mungkin disakralkan dan beberapa apa namanya rumah yang ada atasnya itu ya? Rumah adat
rumah adat, Adat. Rumah adat. rumah Nama rumah adatnya rumah itu. panggung ya, Ah. rumah panggung. Pas itu rumah panggung, nyewa rumah panggung dan akhirnya untungnya selesai. Pas itu wah dikejar abis-abisan sih itu. Dan kita bahkan saat itu jujur aja kita tidur itu benar-benar kurang. Kita kadang masih ngerjain buku tuh jam 2 malam, jam 3 malam itu kita masih ngerjain tuh. Karena kan kita kepacu terus dong. Iya, iya. Dan kita punya tanggung jawab kelas kita, wah kita ini tim buku nih. Kita harus selesai nih. Bisa deadline. Iya, kita udah dipilih jadi Gak tim. mungkin kita tinggalin tanggung jawab Iya. kita. Oh, kita udah- responsible banget itu. Kita kayak istilahnya meng-carry buku kelas kita gitu. Iya, nggak meng-carry juga sih, semuanya Cuman punya kan undangan. Semua punya part dong kan. Ya, Iya cuma sih. saya ada beberapa tim pas itu ada beberapa orang. Saya untungnya tim saya pas itu benar-benar bisa diajak kerjasama sih. Kita pernah penelitian malam-malam ke salah satu acara sebelum babaritan, ada babaritan, kita pagi-paginya ke babaritan dengan segala kerumitannya, hujan, perizinan. Karena di beberapa acara sakral video itu kadang nggak boleh. Jadi kita bahkan nggak pakai kamera, kita kadang bolehnya pakai HP doang. Gitu sih. Nah terus tapi yang bisa kita ambil dari project-project ini sih kita lebih sadar toh dunia kerja itu gitu toh. Jadi kita dan project ini kan kerjasama ya, rata-rata kerjasama kan. Kerjasama. Walaupun kadang kita stressful kan. Betul. Aduh ini nggak bisa nih, yang ini nggak bisa nih, ini disuruh nggak mau. Kadang gitu. Kebetulan saya pas itu ketua kelas juga. Jadi saya itu nggak mau. Tapi untuknya pas itu kelas itu mau, jadi enak sih. Cuma kita belajar kerjasama, kita belajar bahwa ini tuh sebenarnya kayaknya bisa diimplementasikan ke dunia kerja deh. Jadi kalau dipikir-pikir kita cari pengalaman itu udah awal banget Iya, ya di Iya. SMA. Nggak- Kayak curi start duluan Nggak kan? curi start nggak duluan. kayak kurtiras dulu kan, cuma belajar, ujian, selesai, belajar, ujian, Iya. selesai. Bahkan di dunia kerja mungkin bukan itu doang. Mm-mm. Dan karena itu sih menurutku kurikulum merdeka walaupun kita capek dengan project, tapi menurutku sebanding sih dengan hasil yang kita dapat mungkin di lain hari. Kalau Kak Miko sendiri gimana pandangannya soal kurikulum merdeka adik kelas kakak nih? Iya, karena aku nggak belajar nih, aku masih kurtilas, aku nggak pakai kurikulum merdeka. Oke. Awal-awal tuh pas aku kelas 11, aku mulai kelas 10 ya ampun kasihan banget. Pas bikin ekobrik kayak mainan sampah, Iya, ya itu- kayak dibersih-bersihin, Wah. dijemur-jemur itu kayak Oh, ya ampun betul. kasihan banget. Terus mereka kayak masuk kelasnya juga jarang. Walaupun kayak kelihatannya mereka lebih santai dengan project, tapi kayak kasihan aja gitu pas PH ada yang curhat ke aku katanya, iya kita belajar teorinya tuh dikit banget katanya gitu. Kayak aku lihatnya kayak kasihan capek banget main-mainan sampah, projectnya banyak banget. Tuh. Jadi kayak mungkin seru ya, mungkin seru gak menurut kalian? Untuk saat itu sih culture shock yang lumayan keras sih. Tiba-tiba, wah aku kan SMA deh, SMA 11. SMA yang lumayan pride di beberapa tempat. Wah, banget yang 11. Saat aku mengerjakan tugas-tugas, aku semuanya dengan baik. Udah belajar, aku belajar dengan tekun. Tiba-tiba ada project. Project pasti hal-hal yang, wah, ngumpulin sampah. Terus kayak Sampah plastik. sampah plastik, terus kayak, gimana caranya? Dan saat itu bener-bener bahkan aku sempat mulung di salah satu pasar di Oh ya? Bekasi. Seriusan? Aku bener-bener pakai training, pakai baju oblong, pakai trash bag. Beneran lu? Serius di pasar Keranggan. Lu yang- sendiri kah atau dibantuin Nah, kita teman? pakai Enggak, jadi lu kayak pakai ngambil tim. sampah gitu? pakai sarung tangan. Kita tentu kita higienis. tangan. Jadi kita itu juga bagus untuk lingkungan sih. Iya sih, kamu kan bantu membersihkan lingkungan pasar. Iya, cuma kuantitasnya yang diperlukan satu tuh banyak banget. Satu kelompok itu 5 dan satu itu bisa harus beratus-ratus gram gitu loh. Saya lupa agak lupa berapa ratus gram. Oh, ada ketentuannya ya? Nah, itu yang berat. Jadi pluk, harus keras banget itu masukinnya. Jadi Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ekobrik tuh kayak botol, Dimasukin botol plastik. yang diisi plastik gitu, plastik yang udah dibersihin, dijemur gitu ya, Iya. potongan-potongan plastik gitu. dan bisa untuk komponen suatu bangunan. Dan itu lumayan kuat sih. Saya percaya iya? sih. Soalnya Hmm. soalnya capek buatnya. Itu benar-benar Iya. saya mulung. Bayangin ada ibu-ibu di pasar ngeliat saya, "Mas, ngapain, Mas?" Itu kayak sekolah bu. Untuk harga diri nggak sih lu? Wah, saya udah bawa deh, udah yang penting selesai deh saat itu. Saya udah kayak yang ada tugas ibu. Oh iya, bagus ya sekarang sekolah sekarang bagus sih. Saya cuma bener-bener mungut sampah dari bawah. Jadi saya ambil, kita itu ketemu plastik itu kayak bersyukur saat itu. Itu sampai di titik itu. Iya, sampai kita tuh waktu itu anak-anak yang kelas 12 itu tuh kayak disuruh ngumpul-ngumpulin sampah. Ini sampah dikumpul-kumpulin. Saking gitu. kita itu ngeliat sampah itu mungkin saat itu di momen itu sekolah kita bener-bener bersih dari plastik. Karena bahkan kita ngeliat sampah itu bisa rebutan, bahkan bisa berdebat, ini sampah siapa, bukan untuk diperdebatkan
lu yang buang, gue yang buang, tapi siapa yang ngambil nih? Saking kerasnya saat Iya. itu. Cuma di situ kita belajar sih untuk lingkungan, untuk kerja sama tim dan kerja keras. Iya. Terus Dari aku yang lihat sih mungkin melelahkan, tapi outputnya bagus, barang yang berguna yang bisa dipakai, dan apa ya, pengetahuan yang didapat juga kayak bagus lah, banyak pengetahuan yang didapat, kayak sebelumnya mungkin aku nggak tahu Ecobrik itu apa gitu loh. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Kira-kira apa aja nih yang perlu kalian persiapkan untuk kedepannya? berat nih. Aduh, berat ini. Ini penentu hidup nih. Ya, Berarti udah personal ini, udah Iya. ranah personal ini. yang selanjutnya berarti yang paling deket tuh ya berarti kuliah dan kerja lah. Kita siapin Iya, dulu kuliah lah paling dikenal. kuliah. Iya. Dan yang paling deket tuh kami kok bisa Iya. bilang deh. Iya, karena aku kelas 3 SMA. 12. Ya udah sih no, kelas 3 SMA, dan persiapan aku sebenarnya ya untuk mempersiapkan ke depannya sih, kayak untuk UTBK gitu kan, aku udah kayak ikut les-les bimbel juga. Dan sebenarnya kalau untuk itu kan persiapan dari segi akademik ya. Kalau dari diri aku sendiri, aku lebih memantapkan lagi nih mau ke jurusan yang mana, cari yang bener-bener aku mau tuh dan aku bakal enjoy tuh kemana. Karena jurusan kita di kuliah itu kan sebenarnya nggak selalu menentukan pekerjaan kita nanti, karena pasti ada aja tuh yang kuliah jurusannya apa tapi kerjanya apa. Tapi kan sebagai salah satu pertimbangan juga nih, kuliah kita tuh jurusan apa, karena jangan sampai kita kuliah 4 tahun terus kita ngejalanin jurusan yang kita tuh nggak enjoy gitu. Jadi aku memantapkan diri lagi nih mau kemana, terus persiapannya juga secara mental dan fisik, karena itu apa ya, mentally drain juga sih, kayak apa namanya, menguras. Ya gitu. Oke, Kamiko udah berarti langsung bagus. Nggak ke Anu aja, kan kelas Oke, 11. Iya, kan ini dekat dari mana? tetap ya, tetap berarti. Oke. Dari aku sendiri sih untuk persiapan itu ya mungkin yang jelas ini ada juga di berhubungan sama kurikulum Merdeka. Pas kelas 10 kita kan diajarin semuanya nih. Kita udah diajarin semuanya, dan kelas 11 kita ditentuin paket kita sesuai minat dan bakat, dan semuanya masih bisa pindah juga. Jadi kita udah nentuin, kita udah siap-siap dari kelas 10, kita udah mau apa nih. Misalnya saya paket 6. Paket 6 itu sering dibilang anak sosial. Jadi pelajaran minatnya itu atau pelajaran yang intinya selain pelajaran wajib itu ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan informatika sama PKWU. Jadi kalau ini aku berarti udah siapin nih dari kelas 10 aku mau ekonomi nih. Jadi aku udah siap nih untuk kuliah jenjang selanjutnya, berarti aku memang mau ngambil ekonomi. Kebetulan aku mau ngambil akuntansi sih Kak. Gus. Aku mau Tapi ngambil kok akuntansi. dengar katanya Anu tuh dulu tutor fisika. Kok kamu Oh kayak gitu. Iya, parah betul. sih. Sekarang kamu paket berapa? Paket Iya, 6. ekonomi lagi, akuntansi lagi. Aduh, no. Dulu sebenarnya aku ditentuinnya di paket 4 sesuai minat dan bakat. Tapi menurutku sendiri itu kan sebenarnya sesuai kemampuan juga kita dipilih di paket berapa. Di paket 4 itu memang ada fisika, ada matematika minat, ada informatika, tapi ada ekonomi juga, sebenarnya ada ekonomi juga tuh di paket 4. Cuma aku sendiri sih lebih pengen untuk jenjang selanjutnya lebih pengen fokus ke ekonomi sih. Karena kalau aku takut kebagi fokus aja, aku nggak suka buat fisika. Walaupun mungkin aku tutor dulu itu karena terpaksa, nggak terpaksa. Sumpah nggak terpaksa. Sampai sumpah kan? Nggak terpaksa, tapi intinya bukan soal terpaksa atau enggak. Itu karena tutor itu kan kayak wah tutor nih, kayak mesti diambil satu nih. Dan kebetulan dipilihnya fisika saat itu. Dan selama ngejalanin tutor fisika sih enjoy aja ya, pelajarannya seru dan sulit sih. Cuma seru aja sih daripada MTK saat itu, mungkin fisika itu lebih seru dan lebih nantang aja. Walaupun matematika juga seru, tapi saya bukan tutor matematika. Jadi pas kelas 11, dari kelas 11, kayaknya fisika nggak terlalu berhubungan deh sama jenjang aku selanjutnya. Jadi aku lebih milih untuk pindah paket ke ekonomi dan pelajaran-pelajaran sosial lainnya biar lebih bisa fokus lagi ke ekonomi. Jadi jenjang untuk persiapan jenjang selanjutnya itu aja sih, kayak udah milih paket, kita udah pelajarin yang kita mau, dan mungkin nggak jauh beda dari kami kok, siapin mental dan lain-lain sih, mulai bimbel dan lain-lain juga. Dan itu enaknya ya, kayak misalnya nih, jadi tuh aku pribadi tuh ada perubahan minat nih dari kelas 10 ke kelas 12. Dulu tuh aku IPA? aku kan memang jurusannya IPA. Oh, iya. Dan apa yang mau aku lanjutin tuh di rumpun MIPA gitu. Terus seiring berjalannya waktu nih aku
minatnya kok jadi berubah gitu, tapi kan lo nggak bisa pindah ke IPS gitu kan karena udah di tengah jalan. Nah jadi mungkin itu sebagai pertimbangan juga nggak sih Kurtilas dan kurikulum merdeka. Iya, jadi kalau kurikulum merdeka mungkin kita udah dicoba dulu nih semua pelajaran nih. Kayak bagus sekarang kan. udah, iya. Semua Karena pelajaran. aku kelas 10 kan udah langsung IPA IPS gitu, nggak bisa nyoba pelajaran IPS atau IPA walaupun ada kayak tes bakat minatnya, tapi Apakah itu Iya. mungkin itu efektif, tapi Efektif mungkin tetap mungkin. ada mungkin saat itu efektif, tapi mungkin untuk belajar setelah setahun nih mungkin pasti ada perubahan. iya, kan? perubahan minat juga itu Wajar. banyak terjadi lah di kalangan remaja nggak sih. Iya, apalagi yang udah IPA IPS kita kan masih sebenarnya masih nggak yakin amat dulu kan. Cuma di kurikulum merdeka ini kelas 10 sih lebih dimantepin lagi sih, kita belajar semuanya dulu. Iya. Dan akhirnya kita bisa milih kayak saya sebenarnya keputusan itu lumayan ekstrim sih. Karena ibu saya, orang tua saya sebenarnya lebih setuju di paket 4. Cuma saya jelasin, saya beri pemahaman juga dan akhirnya bisa pindah ke paket 6 dan yang jelas direstuin dong. Minta restu dulu dong. Kalau Bang sendiri gimana nih persiapannya? Persiapan aku sih karena aku kelas 10 dan aku udah tahu PTN mana yang aku pengen Wow. masukin. Wow. Jadi aku udah bimbel, habis itu aku juga waktu itu beli buku persiapan buat SNBT ya namanya. Seriusan? Iya. Di kelas 10? Iya, walaupun aku sekarang belum giat-giat banget sih ngebacanya, ngerjainnya, tapi at least ya udah ada effort lah ya. Udah mulai dikit-dikit. persiapan biar kaget dong. Nah, Iya, iya. biasa. Itu untuk akademisnya, untuk non akademisnya sih aku juga berorganisasi. OSIS OSIS? sekolah, habis itu juga aku sebagai wakil ketua di eskul di sini, Elvideo. Oh, Wakil ketua divisi band. divisi Iya. band. Oh, divisi band. Berarti ada beberapa divisi band kan? Enggak, jadi dibagi 2 divisi, divisi band dengan divisi band sama divisi padus. Oh, itu ketuanya beda tuh. Ketuanya beda, Tapi ketua Elfitda tetap sama. tetap sama. Ketua umumnya ada Ketua di atas 2 ketua divisi itu. Ketua band siapa namanya? Ketua band itu Gregorius? Bukan? Iya, Kak Grego. Oh, Iya, Kak Grego. teman sebangku aku kebetulan. Oh, begitu. juga. Tapi aku setuju sih kalau Gregorius organisasi tuh sampai Nugroho. sama. Oke, sorry. Udah lanjut ya? Aku setuju kalau misalkan organisasi itu bekal yang penting. Sangat Karena penting, sangat ya penting. di organisasi itu kita belajar demokrasi, kita belajar kerjasama, kita belajar gimana caranya menghargai orang yang jabatan di atas kita. Kita ya belajar itulah birokrasi. Tuh. Tuh. Intinya belajar berorganisasi ya, Iya. supaya nanti pas di dunia kerja tuh kita nggak bingung-bingung banget job desk kita harus ngapain gitu. Itu bekal yang penting Bekal. menurut Ya, aku. organisasi penting. Walaupun mungkin di antara dua ini saya satu-satunya yang nggak ikut OSIS ataupun DBK. Tapi kan kepanitiaan sering. Panitian sering. Udah beberapa kali maksudnya. Betul, saya juga sempat organisasi paling di eskul sih, saya wakil ketua eskul di tahun kemarin di eskul saya taekwondo. Dan kita juga sempat di satu Iya, kita organisasi. sempat di itu sebetulnya organisasi ya? Atau Masuk bukan? nggak sih? Iya, kita sempat jadi komisi pemilihan umum untuk tahun pemilihan tahun Oh, lalu. iya. ya Miko sama ketua dan Kak wakil Anu. ketua. Iya. Kita dengan 8 orang tim Iya, kita. 8 tim dan 8 orang. 8 orang dengan kedudukan yang setara ya saat Iya. Dan ada ketuanya, untuk ketuanya Kak Bintang. Iya. Tadi kan Shout out Kak to Anu- Kak Bintang. Tadi kan Kak Anu, maaf ya aku potong. Tadi kan Kak Anu bilang nggak ikut OSIS atau MPK ya. Betul. Bagaimana bisa gitu kepilih untuk jadi KPU. KPU, Oke. anggota KPU. Sebenarnya KPU itu sebenarnya badan independen ya. Memang harusnya. Dan gitu dong. Iya guys ya, KPU itu badan independen. Jadi Iya. sebenarnya itu harus orang-orang yang di luar di luar organisasi, Di luar organisasi. karena kita kan biar nggak punya kepentingan pas Iya. misalnya pas itu untuk ketua OSIS ya, ketua OSIS sama wakil ketua OSIS itu ada beberapa koalisi di belakang dia Iya, sebetulnya, benar. beberapa eskul, jadi kita nggak boleh ngejabat di beberapa tempat. Bahkan jadi ketua sekolah itu kita saat itu nggak boleh ya. Iya, bahkan Harus segera regenerasi. regenerasi karena itu ada kepentingan buat takutnya ada koalisi. kepentingan buat koalisinya. Dan saya pun pas itu kita langsung regenerasi, saya juga turun dari, kebetulan pas banget ya waktunya. Saya turun dari wakil ketua juga dan kita jadi badan independen di situ. Iya. Jadi kalau kenapa dipilih sih sebenarnya itu kan ada undang-undangnya ya. Ada 1, 2, dan 5. 1 itu anak kelas 10, Rino. 2-nya Kelas 11, 2 orang dari kelas 11. Nadira sama Anugrah. Ya, Nadira dan saya. Dan kelas 12-nya ada 5 orang. Iya. Aku, Aurel, Marcia, Salman sama Bintang. Berarti total 9 orang itu. 8. Oh, 8 ya. Siji, Loro,
Saya lupa apa sih namanya 5. Oke, 5 tuh apa ya bahasanya? 5 ya? Limo? Atau? Iya, 5. Nah. Ini nggak ada politik unsur ini. Iya. Jadi yang itu sih kita kalau kenapa kepilih di KPU itu pilihan guru saat Tapi itu. seru lah berorganisasi itu seru. Ya, itu Setuju juga kan? seru. Setuju. Itu juga pengalaman pertama saya sih organisasi yang memang Oh, iya? bukan organisasi yang lama sih, memang bukan kita dipertemukan nggak begitu lama. Lu senang kan dipertemukan sama gue? Ya. intinya kita dipertemukan dan lumayan happy sih, dan timnya juga pas itu lumayan Iya, oke banget, kooperatif banget sih. kooperatif banget. Kita bisa sesuai job kita masing-masing, walaupun fun fact saya dan Kak Miko salah satu yang paling sering berdebat ya, Iya. karena Kak Miko Kita juga nggak tahu kenapa kita dipertemukan di podcast ini. iya, tiba-tiba pas ngeliat nama-nama di podcast ini, loh Kak Miko. Iya, ini kita udah out of topic tapi seru. Iya, itu dia pas itu juga salah satunya juga pengimplementasian kurikulum merdeka. Iya, benar-benar. Kita lebih organisasi mungkin salah satu faktor yang ditunjang di kurikulum merdeka kan, Iya. kita lebih difasilitasi lagi. Udah kita udah siap-siap. Mungkin kita langsung jump to conclusion aja kali ya. Oke. Oke, kita ke kesimpulannya. Gimana nih? Dari kami kau sendiri. Satu-satu nih kesimpulannya. Dari bagus dulu. Oke. Jangan dong. Saya tembak dulu nih dari Jangan bagus dulu dong. nih. Mending kita kasih ke yang lebih senior gimana? Wow, tapi kan aku nggak kurikulum merdeka, aku hanya Kurtilas. Oke, dari bagus nih. Udah, satu aja first time sebagai tahun pertama kurikulum merdeka. Sebenarnya kan percobaan udah kedua kan. Pertama kan pas itu aku kebetulan sama teman-teman angkatanku. Gimana rasanya kurikulum merdeka? Berarti kita tuh termasuk angkatan yang baru. baru ya? Baru lah. Masih fase percobaan atau memang Kurang tahu juga masih fase percobaan atau enggak, tapi yang saya tahu sekolah itu boleh milih mereka mau kurikulum merdeka atau enggak, setahu saya. Di 2 tahun pertama itu ya? Iya, di 2 tahun pertama. Pak Nadiem langsung bisa bikin kita milih kurtilas atau kurikulum darurat atau kurikulum merdeka. Karena Dan sekolah kita milihnya kurikulum merdeka karena sekolah kita udah siap dari segi kepala sekolah, guru maupun sarana prasarana. kita tuh salah satu sekolah penggerak ya tadi? Iya, kalau nggak salah Tadi istilah dengar dari siapa gitu? apa bukan ya? Kita Bukan. nggak bisa mastiin itu Gak sih. bisa mastiin. Cuman yang jelas Oh nggak boleh dibawa-bawa itu ya? Sekolah penggerak Oke, itu? gak apa-apa, gak apa-apa. soalnya Oke, aku- lanjut. Tapi sekolah penggerak itu apa sih? Iya sekolah penggerak itu apa sih? Apa nih? Menggerakkan saya juga nggak tahu, dan mungkin sekolah penggerak itu bukan, kita nggak tahu juga itu istilah apa dan apakah kita termasuk. Dan kita bukan orang yang Nah, ada ini dalam katanya komunitas dulu. kita. Nah, Oke, berarti kita langsung lanjut ke kesimpulan nih. Gimana menurut Gimana? kalian? Menurutku overall kurikulum merdeka itu adalah konsep yang menarik, sangat menarik, tapi untuk diimplementasinya masih agak kurang. Bukan kurang sih, lebih ke masih ada yang bisa diimprove untuk kedepannya. oke. Oke. Anu, Dari Anu sendiri atau Anugrah sebenarnya nama panjang saya. Anu maaf sama kalau Anu kedengarannya aneh, tapi itu lebih apa ya? ya, Gampang. rata-rata teman sekolah sini manggil saya Anu, mau senior maupun adik kelas. Oke, gimana Anu? Kurikulum merdeka itu yang sebenarnya saya lumayan suka sih, tapi saya nggak tahu juga ya, saya nggak bisa, mungkin kayak saya dan Kamiku, saya nggak bisa ngebandingin dong kuliah sama kurikulum merdeka bagusan mana nih, karena kita juga nggak tahu, kita nggak pernah, saya sendiri nggak pernah ngerasain Nggak pernah ngalamin dua-duanya secara langsung Betul, gitu. paling pas SMP, dan itu pun beda dong, SMA kan kurtilasnya Iya. udah dibagi dua, sedangkan pas SMP belum. Cuma yang jelas kurikulum merdeka ini implementasinya saya sudah suka sih, soal fleksibilitas sih, yang paling saya suka itu kita bisa sesuai minat bakat kita juga bisa benar-benar milih gitu, kita fashionnya di mana, dan lebih banyak pilihannya, nggak cuma IPA atau IPS. Dan mungkin sekarang mulai ada yang terdiferensiasi gitu dari cara belajar, Kak. Mungkin Bagus juga udah tahu. Iya. Yang soal misalnya kita cara belajarnya nih auditory nih. Nanti ada kelompok-kelompok belajarnya sendiri. Oh. Visual, auditory, Wah, seriusan? kinetik. Nanti di beberapa itu udah Seru bisa. banget ya? Iya, di beberapa kelas, di beberapa pelajaran udah benar-benar diimplementasikan. Jadi kayak Sesuai dengan gaya belajar kita. betul. Jadi kadang tes diagnostik kan untuk fleksibilitas berarti kan harus dicek dulu dong, ini kayak gimana nih standarnya. Jadi kita biasanya ada tes diagnostik. Salah satunya di pelajaran bahasa Indonesia. Kita tes diagnostiknya sekarang itu ada tiga apa namanya? Tiga link atau tiga soal yang berbeda. Sebenarnya soalnya sama aja, cuma tergantung cara belajar kita. belajar kita. Jadi misalnya yang Itu auditory, efektif banget ya berarti. menurut saya sih sebagai pilihan saya itu visual kinetik. Jadi itu saya masih baca, sebenarnya masih kayak biasa. Tapi yang auditory mungkin lebih seru juga karena mereka dengerin. Iya.
yang kinetik bisa dibaca juga, atau jadi ada 3 pilihan. Jadi kita sekarang dikelompokkan sesuai kelompok belajar kita. Jadi ada yang Belajar. di beberapa pelajaran itu duduknya sesuai itu. Wow. Jadi yang Sesuai gaya belajarnya. iya Dibedain. di berapa ya udah mulai ada yang gitu, tapi kadang masih dipisah juga karena kita kadang mau setempat duduk sama teman kita. Ada yang visual, ada kelompok visual, ada kelompok audio, ada kelompok kinetik, ada yang visual audio, visual kinetik, ada audio visual dan lain-lainnya. Pokoknya ada sekitar 6. Itu lumayan efektif sih untuk kurikulum merdeka ini, implementasinya udah oke banget sih di sekolah ini. Walaupun mungkin kita masih bisa di-improve lagi. Iya. Cuma kita udah saya sih lumayan happy ya menjalankan kurikulum merdeka ini. Kalau dari kami kok gimana? Kalau dari aku ya, karena aku nggak merasakan langsung, dan menurut aku sebenarnya kurikulum merdeka tuh bagus sih. Cuman mungkin ya dalam eksekusinya harus lebih disempurnakan lagi. Ini gaya belajar yang bagus menurutku, lebih fleksibel. Kayak tadi Ani bilang, bahkan udah beberapa mata pelajaran tuh dibagi-bagi sesuai dengan gaya belajarnya. Itu membantu banget sih menurut aku. Mungkin ntar kedepannya akan lebih disempurnakan lagi, akan lebih diadaptasi lagi gitu. Jadi mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi menurut aku kurikulum merdeka sih. Oke, terima kasih kepada Bagus, Kak Anugrah, dan Kak Miko karena telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast ini. Oke, dari aku makasih juga untuk Tatos dan Eleven Podcast sudah memberikan aku kesempatan untuk jadi speaker di sini. Oke, ya aku juga makasih ke Elvan Podcast, ke MPK untuk buat acara kali ini. Dan kita punya kesempatan untuk bicara apa yang kita pikirkan dan kita diberi tempat untuk itu. Terima kasih banyak. Aku mau berterima kasih kepada tim Tatos dan juga Eleven Podcast yang telah mewadahi kita untuk saling meng-sharing opini kita tentang kurikulum merdeka. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semangat 11 ketemu kasih. Cerdas berkarakter.